Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Tresna. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir di podcast program JKN Kantor Cabang Cirebon. Siap, Gitu ya. sama. Jadi Dokter Tresna, terima kasih banyak atas atensinya yang disampaikan, yang diberikan oleh Dokter Tresna dan dukungannya pastinya saya sangat apresiasi dan kami berharap dukungan itu akan terus meningkat, Dok. Jadi Dok, dalam program podcast ini kami ingin mengangkat tema mengenai bagaimana pola hidup sehat, bagaimana menjaga kesehatan, dan bagaimana pandangan dokter nanti mengenai program JKN ini di masa mendatang. Baik, kita mulai Dok ya? Siap, Baik. bangga Pak. Baik, pertama mungkin perkenalan dulu Dok. Iya. Seperti apa sih sosok Dokter Tresna, spesialis bedah gitu ya Dok? Bangga, silakan Dok, perkenalkan diri. Terima kasih nih Pak Adi, saya sudah diajak ngobrol di podcast BPJS ya. Ya, BPJS Kesehatan Cabang Cirebon. Menarik sekali gitu saya dan merasa bangga ya diajak ngobrol oleh Pak Adi. Alhamdulillah nih kita berdua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Ya, saya ada 3 tempat prakteknya kalau sehari-hari ya. BPJS Kesehatan Di rumah sakit Cenet, di Sidawangi kebetulan jauh, di rumah sakit provinsi, dan ketiganya di rumah sakit Widas. Wih, wah padat banget tiga praktek di 3 rumah sakit yang memang secara jarak juga lumayan membutuhkan waktu ya Dok ya. Dok, di tengah-tengah kesibukan dokter Dok, tadi saya sempat menyampaikan pastinya di dalam pelaksanaan aktivitas ya, gitu ya. Dokter pastinya banyak pasien-pasien yang dokter layani. Bagaimana pandangan dokter mengenai program JKN selama ini dan bagaimana kebermanfaatnya program JKN itu? Kalau saya versinya kan sebagai nakes ya, kemudian kita melihat bagaimana warga masyarakat dengan adanya BPJS ini. Kalau saya lihat sih sepertinya semua berebut ingin menjadi anggota atau BPJS Kesehatan peserta JKN. Sangat membantu, karena kalau tidak ada ini bagaimana? Gitu. Memang ada beberapa ritual atau beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tetapi bagaimanapun juga mereka sangat bukan menikmati ya, kalau bukan menikmati kan sakit tidak perlu dinikmati ya. Tapi bisa merasakan manfaat dari adanya asuransi ini, gitu, jaminan kesehatan. Jadi kan asuransi ya, penjaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan. Baik. Dok, tadi kalau saya lihat kan dokter salah satu kompetensinya adalah spesialis bedah. Pastinya menangani peserta JKN juga ya Dok. Kira-kira penyakit-penyakit apa sih yang terus yang paling penting adalah bagaimana sebenarnya disampaikan ke masyarakat ya Dok, kita mengedukasi masyarakat dari yang sering dokter tangani. Masyarakat ini apa sih tips-tipsnya dalam rangka menjaga kesehatan? Pertama mungkin minta tolong dijawab dulu Dok. Penyakit-penyakit apa sih yang sering ditangani oleh seorang spesialis bedah gitu ya Dok? Silakan. Saya spesialis bedah umum. Spesialis bedah umum itu banyak yang banyak sekali Pak Adi. Soalnya melayani dulu yang awal dulu kan gitu. Nanti kalau lebih spesifik bisa ke dokter yang lain. Yang sering kami layani spesialis bedah umum itu BPJS Kesehatan khusus hernia, pemberian ya, ileus, peritoneum, dan itu everyday gitu selalu ada aja. Dan pelayanan kepada mereka pasien-pasien itu hampir semua BPJS dan mereka hampir semua BPJS dan mereka sangat bisa terbantu dengan BPJS ini. Bahkan yang belum punya itu bisa menjadi besar. Oke, artinya emang kebermanfaatan program JKN ini memang benar-benar dirasakan ya Dok ya? Sangat. Bahkan selama ini banyak pasien yang dibantu BPJS di ACC untuk menjadi anggota peserta dalam keadaan emergency. Itu yang paling bermanfaat. Baik, ini kebermanfaatnya benar-benar dirasakan sangat. Jadi selain memang pelayanan kesehatan, itu proses yang dialami yang saya lihat sekarang sampai hari ini ya keren banget. Siap. Dok, nah ini kan berbicara tadi tingkat sakit. Tadi ada
usus buntu tadi dokter sampaikan gitu ya, bahkan ada penyakit yang dokter sampaikan dari sini. Kira-kira tips hidup sehat, nah itu penting nih, promotif pencegahannya nih dok. Bagaimana pencegahan kepada masyarakat ini tingkat penyakitannya banyak banget nih yang misalkan yang saya tangani. Baiknya perlu kita perbaiki pola hidup, tips cara-cara untuk pencegahan agar hidup tingkat taraf hidupnya, tingkat kesehatannya meningkat, kira-kira apa tuh dok? Sebenarnya gini, kalau bedah kan beda dengan yang lain, yang non bedah ya. Nah, kalau non bedah kan memang bisa dijaga preventif. Kalau bedah tuh kadang-kadang ada penyakit yang tidak bisa dihindari. Contoh misalnya hernia, ya kan? Hernia ini ya memang sudah ada defek atau ada lubang yang memang muncul gitu. Bukan karena kita menjaga pola hidup atau pola makan, bukan. Karena memang ada kelemahan pada dindingnya. Ini contoh aja salah satu. Nah, kalau yang ini tidak bisa ditipsnya gimana gaya hidup sehat, bukan. Kalau kayak seperti hernia. Tetapi jangan datang pada saat sudah berat. Nah, dan kan, deteksinya yang perlu ini ya. Betul, beda kalau di bedah lebih kepada deteksi di awal. Jangan datang dalam keadaan posisi sudah sakit, sudah ini ya dok. Ya, jadi kalau hernia kan ada yang masih bisa keluar masuk, ada yang sudah kejepit. Nah, kalau kejepit kan nanti resikonya juga lebih besar. Tindakan operasi lebih sulit, resiko kepada pasien juga akan sulit. Jadi untuk bedah, gitu. Kalau tes kesehatan ya yang penting deteksi dini dari sini. Dan datang ke dokter jangan pada saat sudah berat. Tuh masyarakat, deteksi yang penting menjadi salah satu hal yang upaya untuk kita mungkin lebih pada menjaga aktivitas kita ya kan, karena kalau sudah sakit ketika datang, apalagi ketika sakit pastinya kan nanti aktivitas kita akan terhambat. Betul. Yang utama ini Pak Adi, kan kalau misalnya dia datang, misalnya contohnya usus buntu ya, usus buntu nyeri perut kanan bawah, dia datang dalam jangan dalam keadaan sudah berat, awalnya nggak mau dulu dirawat atau nggak mau dulu dioperasi, datang sudah pecah kan beda dengan kalau kita operasi masih usus buntu ambulan gitu. Jadi ya saya mah harusnya mereka nih udah ada BPJS segera. Jadi jangan ragu ya jadi peserta JKN gitu ya, yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Dan tadi tetap pastikan kepesertaan JKN-nya selalu aktif gitu ya dok ya. Betul. Siap. Baik dok, terakhir mungkin dok, apa sih pesan-pesan buat kami nih dok? Sekarang pesan-pesan buat kami di BPJS Kesehatan dalam rangka pengelolaan JKN agar lebih baik di masa mendatang. Yang utama sih, utamanya BPJS Kesehatan. Kadang-kadang kan ada anggota-anggota masyarakat yang belum punya anak. Walaupun di Cirebon kan sekarang sudah universal health coverage sudah UHC. UHC Cirebon kan yang paling baik nih katanya. Nah, tapi kadang-kadang ada aja yang dia kadang tidak sadar bahwa JKN BPJS-nya tidak aktif, atau ternyata saya kok bukan anggota gitu kan. Yang belum peserta segera mendaftar jadi peserta gitu ya dok. Mudah-mudahan yang mereka belum jadi anggota mereka segera bisa. Tapi saya mohon bantuannya pada Bapak kalau ada peserta yang gawat darurat dan belum punya anggota, mohon dibantu Pak. Siap. Itu aja. Ya sesuai segmennya sih ya. Betul. Baik. Ya ini memang menjadi informasi yang bagus juga ya untuk buat masyarakat ya, khususnya di Kota Cirebon ya. Bahwa tadi sampaikan juga bahwa kalau belum menjadi peserta JKN segera menjadi peserta JKN. Kalau sudah menjadi peserta JKN pastikan kepesertaannya aktif gitu ya dok ya. Betul. Baik, mungkin itu dulu dok. Makasih banyak dok. Kita akan ketemu di sesi berikutnya dok. Yang pasti kita punya semangat untuk melayani masyarakat lebih baik. Untuk mewujudkan transformasi mutu layanan mudah, cepat, dan setara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.